Indonesia dijual lelang. Sutoyo Abadi. Para pemodal asing bukan hanya campur tangan pada hampir semua partai politik di Indonesia, tetapi sudah bisa menguasai hampir semua partai politik pada setiap munas, kongres, muktamar sebagai kekuasaan tertinggi mengatur kehidupan jalannya partai. Taipan oligarki sangat mudah cawe-cawe ambil posisi sebagai sponsor. Dampak ikutannya, semua partai harus tunduk pada pemilik modal atau para bohir bandar politik. Denyut kehidupan, langkah kebijakan partai langsung menjadi bebek lumpuh. Tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para bohir pemilik modal. Petinggi partai menawarkan harga lelang yang ditawarkan di munas, kongres, muktamar atau apapun namanya. Para bandar politik tidak kalah cepat merespon, penuhi semua biaya pelaksanaan dan beri uang happy-happy bagi para peserta. Semuanya akan kesurupan, beri seragam, satukan suara pilih dan tentukan ketuanya. Modal para bohir bandar politik tidak lebih 1 triliun sudah memiliki dan menguasai satu partai. Sudah bisa dicucuk hidungnya, harus berjalan sesuai arahan peluit sponsor. 9 naga Taipan oligarki sangat paham harga dan cara membeli partai politik. Konon harga lazim disepakati 9 partai politik masing-masing 1 triliun. Jadi total 9 triliun adalah harga yang murah meriah bagi mereka. Bukan hanya itu, partai anggota DPR juga dibeli. Ketika saatnya harus mengegolkan sebuah undang-undang, para Taipan kembali beraksi, memborong suara 575 anggota DPR Republik Indonesia. Taruhlah harga satu anggota dewan minimal 10 miliar, maka cukup bermodal kurang dari 6 triliun suara wakil rakyat terbeli. Total para Taipan hanya mengeluarkan uang recehan 15 triliun sudah menguasai partai politik dan memiliki boneka DPR RI. Mereka siap bekerja sesuai perintah tuannya. Nyasar saat pencapresan tiba, konon Taipan cukup mengeluarkan 40-50 triliun. Semua sudah dalam kendalinya. Hanya dengan modal total 55 triliun hingga 65 triliun, Indonesia dikangkangi, dibeli, dikuasai para Taipan. Tidak usah ada patungan biaya antar para Taipan. Berkaca dari kasus Beni Cokro mampu membobol 3 BUMN asuransi sekaligus, Jiwasraya, Asabri, dan AJB Bumi Putra, kebobolan 52,58 triliun. Bahkan konon dana yang dirampok Beni Cokro sebesar 74,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun. Sudah bisa beli Indonesia. Begitu murahnya Indonesia saat ini, kemerdekaan dicapai dengan mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan bisa diperjualbelikan dengan cara biadab. Puncak kegelapan ketika partai politik merampok, mengambil alih seolah-olah sebagai suara rakyat, merasa sebagaimana super body kekuasaan, seperti sistem kekuasaan Partai Komunis, mendefinisikan dan menempatkan pejabat negara termasuk presiden sebagai boneka Taipan oligarki. Membawa kepiluan berkepanjangan rakyat hanya sebagai objek politik, partai tanpa sadar sebagai jongos oligarki. Anggota dewan dan presiden semua bersekutu dalam kolam yang sama dan sadar tidak sadar perilakunya menjadi tirani dan mengarah ke otoriter. Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi kesadaran berbangsa dan negara. Negara dalam kondisi mendung gelap berjalan tanpa arah, diperparah dengan terjadinya partai. Anggota DPR dan presiden bersekutu akan menjual negara dengan harga lelang dan murah. Pemodal asing dan Taipan oligarki yang menguasai partai politik lebih bahaya dibandingkan dengan pasukan perang. Untuk menguasai Indonesia, tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir. Cukup kuasai partai-partai politik, presiden dan anggota DPR. Di Indonesia dalam kendali, sudah bisa dikuasai.